akal yang sehat, berdasarkan misalnya ajaran Pak Hasan Al-Asy'ari itu, hukum wajib bahwa kalau ada sesuatu pasti ada yang bikin. Kalau ini power bank saya bikin, ini siapa yang bikin Pak RW? Nggak ada, itu ada aja begitu gitu. Itu akal kita pasti langsung nolak, betul? Mustahil bahwa ini ada dengan sendirinya. Dan sebaliknya wajib bahwa ini ada, harus ada yang bikin. Nah, kalau pakai dua hukum itu, mustahil bahwa sesuatu ada dengan sendirinya, kecuali satu nanti, yaitu Allah. Dan yang satu wajib bahwa kalau ada barang ada yang bikin. Nah, dari mencari Tuhan ketemu Tuhan. Yang kedua, mencari siapa itu Tuhan. Kalau nggak buka Quran nggak ketemu bahwa itu Allah. Ya, tadi sudah lama sih saya ngumpulin beginian, tapi tadi malam saya cek lagi ya. Kalau Bapak buka bahasa Inggris atau bahasa Belanda, Tuhan itu God, G-O-D. Nggak akan ketemu Allah. Jadi rada aneh kalau misionaris ke sini, bule-bule Belanda, Kanada, Perancis, Portugis selalu ngajarin Allah. Dari mana dia dapat? Di Bible-nya nggak ada. Ya. Bahasa Jepang Kamiwa, bahasa Cina Shangdi atau Tian, ya. Bahasa Jerman Gud, G-U-D, bahasa Uzbek Hudo, bahasa Melayu Tuhan, ya. Bahasa Nepal Bhagavana, bahasa Thai Prasi, Jerman God, G-O-T-T, bahasa Itali Dio, D-I-O, bahasa Tagalog Dios. Ini pasti ketularan bahasa Spanyol, Dios. Lalu Spanyol Dios. Bahasa Bosnia Boze. Bahasa Turki Tanri. Bahasa Urdu Kudu. Dan seterusnya. Negara yang bahasanya pakai Z, bahasa Zulu Ungkulu Kunlu. Ungkulun Kunlu. Nah, itu semuanya artinya Tuhan. Jadi kalau seseorang mencari, ini ada dunia pasti ada yang menciptakan, ini ada orang pasti yang menciptakan, nanti terus ujungnya pasti akan ketemu. Berarti ada satu zat yang menjadi cikal bakal semuanya ini, dan itulah yang oleh Nabi Ibrahim disebut Tuhan. Bukan bintang, bukan bulan, bukan matahari. Tuhan saya adalah Tuhan yang menciptakan semuanya itu. Nah, setelah buka Quran baru kita tahu namanya Tuhan itu Allah. Ya, itu sudah kita bahas di pertemuan pertama kedua. Lalu untuk petunjuk kehidupan kita, setelah mencari Tuhan, mencari kitab petunjuk, ketemulah Quran. Caranya dengan membanding-bandingkan kitab yang ada di hadapan kita sekarang, ya. Kitab A, kitab B, kitab C, kitab D, plus terakhir Quran. Buka aja, Bapak Ibu, Bapak silahkan buka aja. Kalau sempat pergi ke Gramedia, beli aja kitab-kitab suci yang ada itu, buka, compare, ya, supaya kita hakul yakin bahwa memang yang kita imani ini yang paling benar, ya. Ada jaminan di Quran bahwa Al-Quran itu terpelihara, ya, di surat apa itu, Al-Hijr ayat 9. Tuhan berjanji bahwa dia yang memelihara. Udah ya, setelah mencari Tuhan, lalu cari kitab, ketemulah Quran. Mengapa Quran kita pegang sebagai satu-satunya yang kita percaya? Minggu lalu sudah kita bahas, karena isinya benar, terpelihara, tidak ada kontradiksi, terus up to date dan sebagainya, tidak ada yang terlewatkan. Nah, hari ini saya ingin membahas tentang bagaimana konsekuensi logis setelah menemukan Tuhan yang bernama Allah itu, ya, dan menemukan penjelasannya tentang Allah adanya di dalam Al-Quran. Harusnya sih kalau sudah ketemu Allah dan Quran, orang jadi Muslim, ya. Hak Allah, jika Tuhan mau, berimanlah semua manusia itu, kulluhum jami'an. Itu ada di surat 10 itu, surat apa ya? Yunus, kalau nggak salah, ayat 99. Jika Tuhan berkehendak, maka berimanlah seluruh manusia itu bareng-bareng. Tapi kan bukan begitu maunya Tuhan. Bedanya dengan malaikat dan jin, manusia itu diberi kelengkapan satu lagi, yaitu kemerdekaan. Ya, kita diberi 3 nikmat itu, nikmat hidup, nikmat merdeka, satu lagi nikmat apa? Akal. Ya, nah, kalau hidup, binatang semua yang muslim non muslim, binatang ya hidup aja begitu. Bahkan bayi itu nggak tahu sekolahnya di mana, begitu haus dia nyari sumbernya, ketemu aja langsung ngedot kan.
ke ASI ibunya itu, nggak ada yang ngajarin, diberi sesuatu. Tapi mencari Tuhan lalu beriman itu hanya kepada manusia. Malaikat nggak punya. Makanya waktu disuruh sujud kepada Adam, fasajadu ila iblis. Iblis itu sebetulnya malaikat tadinya, tapi ablasa, dia membangkang sehingga disebut iblis. Waktu ditanya kenapa kamu nggak mau, alasan dia apa? Ana khairum minhum, katanya. Gua lebih bagus dari dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kamu ciptakan dari sinar, sedangkan kamu ciptakan Adam dari bumi. Tapi Allah bilang lagi, ada lagi bedanya. Adam dikasih ilmu, dia diberi pengetahuan tentang nama-nama. Nama-nama itu beserta sifat-sifatnya, ya. Besi sifatnya keras dan sebagainya. Itu sains sebetulnya kalau dibahasakan sekarang. Begitu malaikat disuruh coba sebutin apa aja yang ada di bumi, dia nggak bisa jawab. Hanya Nabi Adam yang kemudian menjelaskannya, ya. Dijelaskan ini. Nah, itulah keunggulannya manusia. Nah, apa itu? Sekarang ada orang yang mengaku dirinya ateis. Ateis itu apa? Orang yang mengaku tidak bertuhan atau menyatakan bahwa Tuhan tidak ada. Mana yang benar? Lebih cenderung mengaku tidak bertuhan, ya. Mengaku tidak bertuhan, karena kalau kesandung dia juga bilang oh my god, itu ya si ateis itu. Pas sakit merintih-merintih juga, kalau orang Jawa duh Gusti gitu. Meskipun dia nggak sholat, nggak puasa, tapi nyebut sesuatu di luar dirinya gitu. Jadi saya tadi malam mengulang baca buku Kuliah Tauhid. Saya harap teman-teman mengopi buku itu buku terbitan tahun 79. Bagi yang mau, ini sudah saya kopikan di flash, satu PDF, ya, 150, ya, Bang Imad, ya, ada di sini, nanti di copy aja. Itu saya dulu ikut pelatihan beliau tahun 78 atau 79, ya, LDM namanya, latihan mujahid dakwah, ya, di Salman ITB, ya, zaman Pak Bang Imad belum di penjara atau sudah lepas waktu itu. Dia lama di penjara juga. Almarhum, ya, orang Padang. Wah, itu keras sekali. Saya masih ingat. Ayo, siapa yang siap pulang dari sini jadi imam di New York, jadi imam di Taiwan, jadi imam. Waduh, apa syaratnya? Ya, pinter bahasa Inggris, katanya. Waduh, kita belepotan semua. Terjemahin Bismillahirrahmanirrahim ke bahasa Inggris saja kata balo. Baru khutbah, ya. Saya dulu kalau nggak dipaksa orang juga mungkin nggak bisa khutbah bahasa Inggris. Dulu ada persatuan mahasiswa Malaysia, tiba-tiba pamitan pulang. Masih kita semua sudah finish belajar, yang dokter segala macam. Terus next Friday kamu yang khutbah. Waduh, kacau. Dari SD sampai SMA setelah di Muhammadiyah, tapi nggak pernah diajarkan bahasa Inggrisnya ikhlas itu apa, bahasa Inggrisnya ibadah itu apa, bahasa Inggrisnya amal soleh itu apa. Jungkir balik kita cari, ya. Kita nggak siap ternyata sebagai penduduk dunia, tapi nggak siap menggunakan bahasa itu. Baik, saya teruskan. Di bahasa Arab, ateis itu diterjemahkannya menjadi ilhad atau mulhidun. Ilhad atau mulhidun itu diterjemahkan menjadi ateis, atau ateis di bahasa asing dibawa ke Arab diterjemahkan sebagai ilhad atau mulhidun. Tapi kalau Bapak Ibu periksa di Quran, kata ilhad atau mulhidun itu misalnya ada di Al-A'raf 180, itu artinya bukan ateis. Silahkan dicek, ya, kalau yang sempat Al-A'raf 180. Itu mulhidun terjemahannya adalah orang yang menyimpang, ya, atau yang berpikiran nyeleneh, ya. An-Nahl 103 itu diterjemahkan sebagai orang yang menuduh Nabi Muhammad dengan tuduhan yang tidak benar. Al-Fussilat 40, ilhad atau mulhidun diterjemahkan sebagai orang yang ingkar. Nah, jadi di Quran sendiri ilhad atau mulhidun tidak diartikan sebagai ateis, orang yang tidak percaya ada Tuhan.
Lalu di Al-Kahfi 27 ada multahadan ya, turunan dari ilhad atau mulhidun ya. Itu Al-Kahfi 27 atau Jin 22 itu diterjemahkan sebagai orang yang mencari bantuan kepada selain Allah. Sama dengan menyeleweng ya. Jadi padahal penurut ateis di dunia ini mungkin mayoritas di Cina dan di Rusia ya, kalau di total sekarang mungkin hampir 2 miliar jumlahnya itu, hampir 2 miliar yang mengaku dirinya ateis. Tapi mengapa ateis tidak dibahas di Quran kalau hal itu memang menyangkut segitu banyaknya orang? Nah, Bang Imad menjawab, kemungkinan karena sebetulnya orang yang bertuhan pada nol, pada nothing itu nggak ada. Kalau orang mengaku ateis itu sebetulnya dia bertuhan pada sesuatu yang lain selain yang kita yakini Allah ya. Nah, dari situlah keluar definisi apa itu Tuhan. Tuhan adalah yang tadi bahasanya macam-macam, tadi ada Tian, Gut, Kudu, Bhagavana dan sebagainya, adalah sesuatu yang oleh manusia dianggap penting atau dipentingkan sehingga sesuatu itu mendominir dirinya sendiri. Nah, jadi tidak harus Tuhan yang sebenarnya. Nah, berarti orang yang mengaku ateis itu sesungguhnya bertuhan juga. Bisa dunia, bisa harta, bisa kedudukan, bisa ilmu, bisa egoismenya sendiri. Kalau di Al-Quran disebut hawa nafsu juga bisa dipertuhankan, gitu kan? Jadi bertuhan pada yang nol itu tidak mungkin. Orang nggak yakin, orang yang mengaku ateis itu seperti orang yang tidak percaya hukum gravitasi. Naik ke gedung tinggi dari hubungan sana teriak-teriak, aku tidak percaya ada gravitasi, terus lompat, jatuh nggak? Jatuh juga. Sesuatu yang sangat tidak dia percayai, nggak ada itu hukum gravitasi, sambil teriak-teriak, tapi begitu dia lompat, jatuh juga. Nah, kira-kira seperti itu, mengaku tidak ada Tuhan, Allah nggak ada itu Allah, tapi dia nggak bisa menyatakan itu nggak ada. Seperti saya bilang, Pak RW, nggak ada itu orang itu, nggak ada orangnya. Mau seperti apa saya berkata bahwa dia nggak ada, percaya nggak ada, tapi keberadaan beliau ada. Nah, keberadaan Tuhan itu senyata itu, nggak bisa ditolak, ditunjukkan dari kelemahan akal kita. Saya kemarin beres-beres tanaman itu, ada pohon talas yang kepotong, besoknya udah muncul lagi, gitu ya. Muncul lagi kan, sekarang sudah hampir sejengkal itu dalam 3 hari ya. Itu di mana terbentuknya itu? Ada sisa gulungan karena daun talasnya kepotong kan, jadi waktu muncul sudah kepangkas tuh daunnya. Itu di mana itu? Kan di bawahnya tanah. Lalu di atas tanah persis ada bonggol sedikit, lalu dari situ muncul. Ayo, di mana coba mulai dibentuk gulungan daun talasnya itu, yang muncul separuh terus makanan grek gitu kan, dan di bawahnya batang. Jelasin itu aja kita tidak bisa, akal kita sangat terbatas. Tapi kita yakin, nah ini kan barang fisik, ada barangnya, ada wujudnya, mesti ada yang bikin. Bahwa soal kita nggak lihat yang bikin itu lain perkara, tapi pasti ada yang bikin. Saya yakin bahwa ini pasti ada yang bikin, entah siapa, nggak tahu namanya, nggak tahu di mana, tapi ini pasti ada yang bikin. Mustahil kalau ini dibilang ada dengan sendirinya. Jadi kembali lagi, ateis itu tidak mungkin tidak percaya ada Tuhan, tapi dia tidak bisa menolak keberadaan Tuhan. Jadi kemungkinannya, kata Bang Imad, satu, Tuhan ateis itu bertuhan pada selain Allah, bisa 1, bisa 2, bisa 3 dan seterusnya. Dan Muslim adalah yang bertuhan hanya pada 1, sehingga Muslim bisa dikatakan sebagai orang yang paling merdeka di dunia ini. Merdeka dari apa? Merdeka dari menghambakan diri kepada apapun selain Allah. Nah, itu definisinya merdeka. Jadi kalau kita masih menghambakan diri pada kedudukan, pada kesombongan pribadi, ilmu yang tinggi dan sebagainya, kita masih terjajah, itu namanya. Terjajah dengan sesuatu yang mendominir kita. Nah, itulah ilah bahasa Arabnya, L-nya 1. Atau Tuhan dalam pengertian kita sehari-hari, sesuatu yang dipentingkan, gitu ya. Jadi saya baca kisahnya Felix, dia ateis tadinya, nggak percaya ada Tuhan, tapi begitu ketemu surat Al-Baqarah ayat 23,
Kalau kamu masih meragukan Quran, nggak percaya, ya coba aja kumpulin jin dan manusia, bikinlah satu surah semisal yang ada di Quran. Tolong menolonglah semua manusia dan jin. Sampai sekarang belum ada yang nandangin itu. Sudah 1400 tahun ya. Ada di surat Al-Isra 88, di Al-Hud 13-14, di Yunus 38 dan seterusnya. Itu 4 tantangan dari Allah yang dimuat di Al-Quran. Sampai sekarang belum ada yang jawab. Nah, Felix kena di situ. Dari ateis berubah jadi menghamba hanya kepada satu Tuhan, yaitu Allah, gara-gara ayat itu. Nah, jadi ateis pun kalau dia mau membuka hatinya, berpikir jujur ya, jujur dengan kayak tadi, ini ada, nggak mungkin nggak ada yang bikin, gitu kan? Jadi harusnya dia sampai ke alam semesta ini ada, nggak mungkin nggak ada yang bikin. Mestinya dia akan sampai ke super being yang namanya Allah. Kan hanya kalau hanya pakai akal dia hanya sampai supernature, gitu kan, supernature atau super being. Kalau John Hawkins menyebutnya hanya super being. Behind all of this ordinary, apa itu, alam semesta yang sangat teratur, ada, dia menyebutnya apa sih? The biggest mathematician. Waduh, ahli matematik paling hebat kan. Suruh nyebut Allah susah sekali. Tapi dia mengakui ini ada sesuatu nih yang di luar kemampuan kita yang menciptakan semuanya. Gitu ya. Jadi kemungkinannya dua, ateis itu tidak mengakui ada Tuhan tapi dia mempertuhankan yang lain. Nah, kita jangan sampai ke situ. Kita hanya mempertuhankan pada Tuhan yang kita cari tadi yang ternyata namanya adalah Allah. Nah, kalau Pak Hasan Asy'ari menggunakan 3 hukum ya, hukum wajib sama musalsil sama jaiz ya, tentang keberadaan sesuatu ya, sifat Tuhan yang 20 itu kan. Misalnya segitiga sama kaki itu wajib hukumnya, sudut di kanan kirinya harus sama. Benar nggak? Segitiga sama kaki, sudut kanan kirinya wajib harus sama. Mustahil orang bisa gambar segitiga sama kaki, sudutnya beda. Itu wajib dan mustahil. Nah, dari itu lalu ada jaiz. Dari Bandung ke Jakarta atau Jakarta Bogor bisa 2 jam, bisa 10 jam. Mana aja nggak ada yang mewajibkan, nggak ada yang memustahilkan. Itu jaiz. Nah, tentang Tuhan itu wajib adanya. Ya, wajib. Dan mustahil tidak ada gitu. Gitu ya. Jadi muncullah itu yang 20 itu. Dulu hafal ya, wujud kidam bako muhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi qadrat iradat ilmu hayat basar dan seterusnya. Tuhan itu harus berwujud, ciptaannya ada, berarti penciptanya harus ada. Kidam itu apa? Kekal ya, kekal. Bangkit, bako yang kekal, yang kidam berdiri tegak dan seterusnya. Berilmu, berdiri sendiri ya. Terus dan seterusnya, itu yang 20. Jadi kalau kita sudah menghambakan diri hanya kepada Allah, maka kita jadilah orang muslim yang merdeka ya, tidak menghambakan kepada hal yang lain-lain. Kalau kita lihat apa saja yang bisa diperhamba oleh orang, kalau di sekolah orang disebut hawa nafsu ya, ada di Al-Jatsiyah ayat 23-24 disebut ilahun hawaun ya, mempertuhankan hawa nafsunya. Silahkan dicek ya. Nah, udah 30 menit. Kemudian menghambakan diri kepada asal usul ya, itu ada di Al-A'raf 12. Dia bilang anak khairu minhum, tadi sudah saya bacakan, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Itu jawaban dari malaikat yang menggangkang kemudian diberi julukan menjadi iblis. Nah, bagaimana kita bisa nyampe kepada Allah yang sifatnya mutlak tadi, ada wujud kita bangkok dan sebagainya, kalau nggak baca Quran nggak ketemu ya. Jadi setelah tahu, ya deh percaya bahwa Tuhan ini ada yang menciptakan semuanya ini. Terus sehari-harinya kita bagaimana? Nabi Ibrahim ternyata hanya dengan beriman ada Tuhan aja nggak cukup. Umur 90 disuruh ngapain dia? Berkhitan.
Jadi ada ajaran sekarang di dunia ini yang ajarannya adalah just believe and you will be safe. Ya, percaya aja ente selamat gitu. Padahal di ayat yang lain ada lagi, nggak mungkin Anda hanya just believe, you have to do something. Ada fasting, ada praying, ada charity dan sebagainya. Nah, tata cara itu paling lengkap adanya di Quran. Kita sekarang bisa andaikan kita ini melakukan sesuatu yang salah, lo ngapain sholat kayak tadi, subuh 2 rakaat, kenapa nggak 3 subuh? Kita bisa bilang, kita diajari oleh Nabi Muhammad. Selama beliau hidup, dia sudah mencontohkan sholat 5 waktu sehari, sempat mencontohkan puasa, sempat mencontohkan haji nggak? Sekali ya, sempat kan, ada haji wada, sempat mencontohkan perjuangan-perjuangan lain, menyumbang, mengasuh anak yatim, bersedekah dan sebagainya. Amalan-amalan yang kita kerjakan ini nggak ada yang made by ourselves. Nanti kalau yang bikin sendiri nanti jatuhnya ke bid'ah kalau yang ibadah khusus seperti itu, kecuali yang muamalah ya, gitu kan? Kita nggak ada yang ngarang sendiri. Tapi andaikan ini salah, lalu nanti di pengadilan akhirat sana kita ditanya Allah, lu ngapain beribadah seperti itu? Kita dengan yakin, dengan pede bisa bilang kita ngikutin Nabi Muhammad gitu ya. Benar nggak? Jadi andaikan dipersalahkan ada orangnya gitu. Kenapa kamu Jumatan hari Jumat gitu? Ya Jumatan hari Jumat, kalau Sabtu Sabtuan namanya. Ya karena dicontohin Nabi Muhammad. Nah sekarang ada umat lain yang hari-hari tertentu pergi ke rumah ibadah, ya kan? Hari Minggu gitu misalnya. Coba itu kalau ditanya siapa yang ngajarin? Itu Yesus nanti kalau ditanya, kamu ngajarin tiap minggu harus ke gereja? Enggak. Misalnya itu ya, tentang hari ibadah aja. Jadi yang kita lakukan ini ada tuntunannya, sempat dicontohkan seumur hidup oleh Nabi kita, 23 tahun itu luar biasa. Berapa tahun di Mekah? 13. Enggak kebalik, 13 di Mekah, 10 di Madinah. 10 di Madinah ya, yang paling lengkap selama di Madinah sampai membangun masyarakat Madani itu ada tuntunannya, lalu hadisnya dibukukan. Ada orang yang menekuni hadis itu ya, saya pernah ke Uzbek, ke Samarkand itu ke museum hadis Bukhari kan, Bukhara di sana namanya Bukhari itu luar biasa. Dia kalau misalnya dengar ada seseorang punya hadis didatengin, ratusan kilo atau ribuan kilo naik kuda datengin. Bener kamu punya hadis begini? Iya. Riwayatnya siapa? Dapat riwayatnya. Kata siapa kamu? Kata disusurin terus itu sampai akhirnya betul gitu. Misalnya Bapak dapat berita gitu, si Anu meninggal. Dengar dari mana Pak Ramli? Dengar dari tetangga. Saya nggak percaya, tetangga saya datengin gitu kan, tetangganya dia. Benar kamu bilang ke Pak Tengku ada orang meninggal? Iya. Kamu dengar dari siapa? Saya dengar dari orang lain. Siapa orang lain itu? Saya cari lagi. Kayak gitu menyusuri hadis itu. Tracking. Sampai akhirnya ketemu bahwa si Anu mendengar, yang orang yang terakhir disebut, si Anu itu mendengar dari Nabi langsung. Nah, makanya kalau di hadis hanya disebut 2 ya. Qala Rasulullah gitu kan. Si Anu menyatakan mendengar Rasulullah berkata gitu. Tapi itu panjang itu sebetulnya kalau diurut sampai ke telinga kita hari ini, panjang. Nah, di sana Quran sudah ada plus hadis yang disusun dengan cara seperti itu. Agama lain tidak ada Pak yang nyusurin seperti itu. Ya, berita itu dikumpulkan begitu saja, sanadnya, perawinya dan sebagainya itu wallahu a'lam. Saya pernah baca di sebuah library kisah tentang terbentuknya sebuah kitab suci 325 Masehi. Waduh, prosesnya seperti itu. Nggak ada proses penelusuran. Misalnya ada kitab judulnya Ahmad gitu. Ini bener Ahmad yang nulis? Nggak ada yang telusur seperti itu. Ahmad umur berapa dulu waktu nabinya hidup gitu? Nabi Abdul gitu misalnya. Ternyata waktu si Nabi Abdul hidup, si Ahmad baru umur 6 tahun. Nah terus gimana ini pertanggungjawabannya? Itu enggak ada sejarah seperti itu. Nah kita beda. Qur'annya ada, hukum naklinya kan, lalu penjelasan dan contohnya ada di
hadis. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu, kita mewarisi sesuatu yang bukan main-main, kata orang Jawa, harus kita yakini sepenuh hati. Kita sudah mencari Tuhan, anggap aja kita mulainya blank, lalu ketemu, oke, ini ada Tuhan, dan setelah buka Quran ketemu namanya Allah, dan setelah tahu bahwa Tuhan itu Allah dan adanya di Quran, yakin deh, karena di kitab suci yang lain nggak Allah namanya lain-lain. Kalau kemudian di Indonesia diselipkan nama Allah, itu mohon maaf, itu lip service, ya, tidak sepenuh hati. Ya, orang Itali mana tahu Allah, dia taunya Dio. Tapi misionaris dari sana sampai sini Allah. Itu maksudnya entah apa, nggak jelas. Ya, jadi yakinlah, kita bersyukur. Mudah-mudahan dengan kita bersyukur kita akan dijauhkan dari kesesatan, ya. Karena obatnya supaya kita bisa bertauhid dengan benar itu, salah satu obatnya adalah mensyukuri yang kita dapatkan. Kalau Anda bersyukur, Anda akan ditambah lagi kenikmatannya di surat Ibrahim itu. Begitu Bapak Ibu sekalian. Konsekuensi logis dari sudah menemukan Tuhan bernama Allah, lalu ketemu kitab suci yang tersuci di antara banyak kitab yang lain, Al-Quran, pegang erat-erat, lalu jadilah Muslim. Kalau orang sudah ketemu Allah, sudah melihat Quran, sempat baca dan sebagainya, kemudian tetap tidak jadi Muslim, itulah kemerdekaan yang diberikan kepada Allah. Ada konsekuensinya. Anda kuliah, boleh masuk, boleh tidak. Kalau masuk bisa lulus, kalau tidak nggak lulus, kan ada begitu, ya. Beli tiket bisa masuk, nggak beli tiket nggak bisa masuk. Jadi ada pilihan, ya. Orang Indonesia nyupir mobil di kiri, pergi ke Amerika mau tetap di kiri, silahkan, boleh, nggak ada yang larang, tapi ada konsekuensinya, Anda tabrakan sama truk. Kan begitu. Nah, kita tinggal di bumi Allah, mau ikutin aturan Allah boleh, mau nggak ngikutin boleh, tapi bukan zero konsekuensi. Ada konsekuensinya. Kalau kita ikuti, alhamdulillah kita jadi Muslim. Insya Allah nanti seperti doanya Pak moderator tadi, kita dikumpulkan lagi di jannah. Tapi kalau kita nggak ngikutin, sudah ada itu di surat-surat pendek di juz 30 itu, cerita tentang neraka banyak sekali. Saya setiap hari ini ngelas, kecipratan percikan bola itu kan, kawat las itu kadang-kadang petak gitu kan, kecil aja, masuk ke sepatu kulit Pak, tek, tembus Pak, cus, panas, kan nggak mungkin kalau pas sepatu dalam waktu singkat, dia udah dirasain aja. Sambil mikir, di Quran sempat dijelaskan panasnya api neraka itu kalau kaki kita nyentuh, otaknya mendidih. Kumaha tah? Kalau saya pegang kawat las, ini kawat lasnya, ini kawat biasa, saya tempel, itu kawat yang 2 mili, 3 mili itu langsung lumer Pak. Lumer. Kalau yang ada bolongan saya tambalnya pakai kawat. Ya Allah, lumer. Tapi si kawat ujung sini yang saya pegang masih dingin. Ngerti maksud saya ya? Ujung sini lumer tapi yang ini dingin. Api neraka nggak gitu Pak. Kaki kita kesentuh, otaknya mendidih. Nah, itu konsekuensi dari tidak mau menjalankan aturan Allah. Boleh, tapi ada konsekuensinya, dan konsekuensinya itu sudah dikabarkan dari sekarang, yang oleh Rocky Gerung disebut sebagai apa dia bilang? Fiksi. Fiksi adalah sesuatu yang membuat kita membayangkan sesuatu, bisa terjadi, bisa tidak, dan dari membayangkan itu kita bisa takut atau senang sekali. Saya setuju pakai kata fiksi kalau itu namanya karangan orang. Tapi kalau itu informasi, bukan lagi fiksi. Siapa yang belum pernah ke New York? Saya belum pernah. Pak RW belum pernah. Tapi kalau Bapak dapat brosur objek-objek wisata yang ada di New York, dikasih ke Bapak, lalu Bapak ini di Wall Street Wall Street, ini di Patung Liberty dan sebagainya. Ini fiksi bukan? Bukan Pak. Ini informasi. Anda boleh membayangkan ini Patung Liberty dan sebagainya, selama dibayangkan ya mungkin masih fiksi. Tapi yang disampaikan ini informasi. Anda beli tiket, datengin ada beneran. Bener nggak? Nah, kitab suci Quran itu informasi. Saya rada jengkel dia bilang fiksi, ya biarin aja, dia nggak mau bilang bahwa Quran fiksi, dia mau nyebut yang lain. Saya ngobrol baik sama beliau, tapi nggak mau cari perkara, udahlah perkawanan aja.
Jadi Quran bukan visi Bapak Ibu. Quran itu isinya adalah informasi. Ya. Al-Humazah gimana coba? Wailul likulli humazatil lumazah. Aduh ngeri udah bacanya sudah. Api berkobar-kobar dan sebagainya. Itu mau dianggap fiksi? Bukan, itu informasi. Kalau kita nggak percaya nanti begitu meninggal baru mengalami. Nah, tapi sudah terlambat kan? Jadi begitu Bapak majelis ini musola apa ini namanya? MRJ dan teman-teman, ada beberapa teman yang mendengarkan ini, saya itunya saya bagi Zoom-nya, ada kakak saya juga mudah-mudahan dengerin. Kita punya Allah, kita punya Quran, dan Quran itu bukan fiksi. Yakin ya, kalau ada orang lain bilang ini fiksi, ada siapa yang bilang itu ahli filsafat, biarin aja dia bilang fiksi, tapi ini informasi. Seperti brosur tentang New York yang kita belum pernah ke New York. Anda nggak bisa bilang ini bisa ada, bisa nggak ada. Nggak bisa, ini ada. Ada fotonya dan segala macam. Ini ada informasi ya. Jadi yakinlah bahwa Al-Quran itu informasi, cukup komplit, cukup detail, tambah penjelasannya di hadis, ikuti baik-baik. Insya Allah kita akan selamat di dunia dan selamat di akhirat sebagai muslim sejati. Jadilah orang merdeka. Merdeka apa? Merdeka dari menghambakan diri kepada sesuatu selain Allah. Kalau kita menghambakan ke yang lain, kita jatuhnya jadi musyrik. Ya, kalau nggak menghambakan ke siapa-siapa, tapi juga nggak mau menghamba ke Allah, kita jadinya ateis. Tapi ateis murni nggak ada ya, karena pasti ada yang dipentingkan. Pekerjaannya, ilmunya, jabatannya gitu. Jadi pasti ada yang dipertuhankan selain Allah. Terima kasih sudah mendengarkan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.